Halo sobat, kembali di channel Oke Bung. Kali ini gua bercerita film psikopat yang berjudul Per, dirilis tahun 2022. Kisah berlatar sebelum pembuatan film X. Kalau gitu langsung aja intro. Cerita bersetting tahun 1918. Waktu terjadi Perang Dunia Pertama. Kisah bermula dari seorang wanita lugu yang periang bernama Perli. Dia tinggal bersama kedua orang tua di desa pedalaman Texas. Perempuan ini punya impian besar menjadi seorang artis terkenal. Cita-cita itu ingin ia wujudkan dengan harapan memiliki kehidupan yang lebih baik. Selain itu, Perli merasa bisa mendapat kesempatan meninggalkan aktivitas ladang yang sunyi dan sangat membosankan. Dia beranggapan jika menjadi artis dirinya tidak akan pernah kesepian lagi, karena profesi ini pasti memiliki banyak penggemar. Tapi sayangnya impian Perli tidak mendapat dukungan sang ibu yang bernama Ruth. Dia cenderung menghalangi agar Perli tetap membantu mengurusi ladang peternakan. Ruth adalah orang yang menentukan hal apapun dalam keluarga itu. Ia juga mempunyai sifat keras kepala dan sangat disiplin. Singkat cerita, kesulitan ekonomi yang dialami keluarga Perli memaksa perempuan ini berlatih vokal dan tari di dalam kandang ternak. Ia melakukan semua itu secara sembunyi, sebab Ruth pasti marah jika sampai tahu. Di scene yang sama, situasi sunyi membuat Perli merasa kesepian. Demi menghilangkan jenuh, ia iseng membunuh angsa peliharaan dan berniat menjadikannya sebagai makanan buaya yang bersarang di telaga belakang rumah. Tapi ada kejanggalan. Wanita ini tampak menikmati kesadisan yang baru saja dilakukan. Malamnya Perli disibukkan membantu Ruth menyiapkan santapan di dapur. Saat itu ia sempat membaca koran yang mengabarkan kekalahan Jerman di Perang Dunia Pertama dan berita tentang flu mematikan yang sedang merebak. Waktu tengah asik dengan bacaan, tidak terasa hidangan pun matang. Perli segera menjemput sang ayah yang berbaring di kamar untuk makan bersama. Perempuan ini sebenarnya anak baik, selalu patuh pada perintah ibu. Dia juga tidak pernah mengeluh dalam mengurus sakit si ayah yang mengalami stroke kronis. Seusai bersantap, Perli berencana mandi, agar lebih rileks dan bisa tidur malam itu. Dia juga membuka surat kiriman suaminya bernama Howard. Orang ini tengah berdinas militer menjalani perang di Eropa. Kisah berlanjut. Paginya sang ibu menyuruh Perli untuk membeli obat ke kota. Sebelum berangkat ia mewajibkan putrinya itu memakai masker, sebab ada wabah flu yang mematikan. Singkat cerita, pergilah wanita ini ke apotik untuk membeli obat sang ayah. Ketika berjalan pulang ia tidak sengaja melintas di dekat gedung bioskop. Spontan Perli berniat nonton film sebentar sebelum kembali. Ia juga membayar tiket masuk menggunakan sisa uang belanja. Perli melakukan semua itu demi menghilangkan rasa jenuh yang berlebihan. Tidak lama berselang selesailah film yang ia tonton. Sebelum meninggalkan bioskop, Perli mengambil lembar audisi pencarian artis baru. Saat itu ia merasa punya kesempatan meraih impian. Waktu membaca selebaran audisi di lorong gedung, Perli tidak menyangka bertemu pria operator film bernama Johnny. Rupanya orang ini mengajak berkenalan dan menawari tiket gratis jika berminat nonton lagi. Mendengar hal ini, Perli sangat senang karena merasa punya teman baru yang baik dan perhatian. Pria itu juga memberinya sebuah potongan kelisi film sebagai hadiah. Setelah perkenalan itu, Perli bergegas pulang. Ia takut dimarahi Ruth karena terlalu lama membeli obat, hingga potongan kelise pemberian Johnny tertiup angin. Perli berusaha mencari benda itu tapi tidak juga menemukan. Di scene yang sama, perhatian perempuan ini tertuju pada orang-orangan sawah di tengah perkebunan. Karena melihat situasi yang sunyi, keisengan Perli muncul tiba-tiba. Ia berniat mengajak boneka itu menari, seolah pria sungguhan, sambil mempraktekkan gaya barbar bercocok tanam. Begitu selesai dengan hayalannya, Perli meneruskan perjalanan pulang. Ia juga sempat mengambil topi boneka sawah tadi untuk dijadikan tambahan aksesoris, mengikuti audisi artis. Dan semua rencana ini disembunyikan Perli dari sang ibu.
Malamnya Ruth menanyakan susuk uang belanja pada Perli. Karena kaget mendapat pertanyaan itu, terpaksa ia berbohong. Perli menjelaskan telah memakai sisa uang untuk membeli permen. Mendengar hal ini, Ruth yang kesal menghukum putrinya dengan tidak boleh bersantap 1 hari penuh. Sementara Perli hanya bisa diam saat dimarahi, ia dibolehkan pergi tidur setelah Ruth selesai mengomel. Esoknya Perli yang sedang mengurus ternak melihat kedatangan ibu mertua dan adik iparnya bernama Mesty. Ternyata tujuan keluarga Howard menghampiri untuk mengantar makanan, tapi pemberian itu ditolak Ruth, yang merasa seolah diremehkan. Sementara Mesty yang memang akrab dengan Perli, memberitahu kakak iparnya itu, jika akan ada audisi artis penari untuk tur negara bagian selama musim libur. Mesty juga menyatakan, berminat mengikuti seleksi. Di scene bersamaan, Perli senang mendengar kabar ini. Ia merasa mendapat kesempatan menggapai impian. Singkat cerita, keduanya sepakat ikut audisi pencarian bakat itu dan janji bertemu lagi di gereja kota tempat pelaksanaan audisi hari Sabtu pekan ini. Setelah kepergian Mesty dan ibu mertuanya, Perli berencana menemui Johnny. Perempuan ini ingin berbagi cerita tentang audisi tari yang akan diikuti, dan semua itu dirahasiakan dari Ruth. Malamnya, Perli keluar rumah secara diam-diam. Ia menuju bioskop untuk menemui Johnny. Saat bertemu, pria ini menyambut dengan hangat. Dia juga mengajak Perli ke ruang proyektor tempatnya bekerja. Hari yang telah larut membuat Johnny menghibur sang tamu dengan mengajaknya menonton film mantap-mantap. Sewaktu mengobrol, ia memberi saran agar Perli jangan berhenti dalam mengejar impian, sebab profesi artis sangat bagus untuk masa depan. Setelah puas berbagi cerita, Perli memutuskan pulang malam itu. Ia tidak mau sang ibu sampai mencurigai dan mengacaukan niatnya untuk mengikuti seleksi artis yang akan diselenggarakan hari Sabtu pekan ini. Scene berlanjut, besoknya Perli membawa sang ayah ke telaga belakang rumah. Ia berencana menenggelamkan pria stroke itu agar tidak merepotkan lagi dan jadi pahalang dalam mewujudkan cita-cita. Beruntung di saat yang tepat Ruth datang mendekat, hingga rencana Perli pun urung dilakukan. Adegan beralih ketika makan malam, Ruth menunjukkan lembaran audisi artis yang ia temukan di kamar Perli tadi siang. Sambil memarahi, wanita ini menuduh putrinya itu seorang egois karena lebih mementingkan impiannya daripada mengurus sang ayah yang tengah sakit dan membantu pekerjaan di ladang peternakan. Sementara Perli yang kaget mendengar tuduhan ibunya hanya bisa memohon agar diizinkan mengikuti seleksi pencarian bakat itu sekali saja. Tapi Ruth berkeras melarang karena ia mengerti jika Perli sampai berhasil menjadi artis, putrinya itu pasti akan pergi meninggalkan dirinya. Dan Ruth tidak mau ini terjadi, sebab ia sudah bosan hidup kesepian, hanya demi mengurusi suami yang sakit terus-menerus. Merasa larangannya tidak dipatuhi, Ruth langsung menampar Perli hingga menyebabkan kegaduhan. Keributan itu berhenti ketika ia melihat api penerangan menyambar pakaian sang ibu. Perli secepatnya berusaha memadamkan, dan saat mengecek kondisi Ruth, ia baru sadar jika ibunya mengalami luka bakar yang sangat parah. Karena bingung harus berbuat apa, Perli membawa Ruth ke ruang basement, lalu meninggalkannya begitu saja sambil berlari keluar rumah. Ia berencana menemui dan menginap di tempat Johnny untuk menenangkan pikirannya yang sedang kacau. Kisah berlanjut, paginya Perli yang bermalam di bioskop kembali ke rumah dengan diantar Johnny. Ketika sampai, ia langsung berlari untuk menemui sang ayah. Perli berencana mengenalkan pria tua itu pada kawan barunya. Tidak lama kemudian, terdengar panggilan. Perli menyuruh Johnny masuk ke rumah. Ia ingin pemuda ini menemui ayahnya untuk berkenalan. Tapi ada yang aneh. Tanpa canggung, Perli mengajak Johnny untuk langsung bermantap-mantap pria. Saat itu Johnny menolak kemauan Perli, sebab ia samar-samar seperti mendengar suara rintihan orang yang tengah kesakitan dari dalam basement. Karena penasaran, Johnny mengecek sekitarnya, dan ia malah menemukan ruang makan yang sangat berantakan, seperti pernah terjadi keributan. Di waktu yang sama, Perli datang menyusul. Dia mengajak kawan barunya itu untuk bersantai di peternakan. Perli juga berusaha mengalihkan perhatian pemuda ini. Ketika itu muncul kecurigaan Johnny. Dia merasa ada sesuatu yang disembunyikan Perli, karena tidak mau terlibat masalah. Johnny memutuskan kembali ke bioskop. Mendengar hal ini, Perli mengira jika pemuda itu tidak mau berteman lagi. Spontan amarah perempuan ini meledak secara tiba-tiba. Di scene yang sama, trauma kesepian membuat Perli berusaha mencegah Johnny yang terus saja menjauh.
Akhirnya dengan terpaksa ia membunuh pemuda itu. Peri berencana menjadikan Johnny sebagai santapan buaya di telaga belakang rumah. Merasa kesal dengan situasi yang dihadapi, Peri lantas meluapkan emosi pada sang ibu. Ia menganggap Ruth telah penghalang dirinya untuk menjadi artis. Dengan kejam Peri menghabisi ibunya sekalian. Scene berlanjut, setelah berdandan cantik untuk mengikuti audisi siang itu, ia memutuskan membunuh sang ayah juga sebelum berangkat. Peri merasa jenuh harus terus mengurus sakit ayahnya yang tidak kunjung sembuh. Singkat cerita, pergilah perempuan ini ke gereja kota, tempat pencarian bakat diselenggarakan. Setibanya di sana, Peri duduk bersama Misty, yang sedang menunggu antrian untuk ikut seleksi artis hari itu. Tidak lama kemudian sampailah giliran Peri mengikuti audisi. Ketika kontes dimulai, perempuan ini langsung menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam menari dan akting di hadapan para juri. Ia juga sangat yakin akan lolos seleksi saat itu. Tapi sayangnya setelah Peri selesai menampilkan bakat seni, tim penilai tidak tertarik dengan pertunjukan yang disajikan. Mereka mencari artis baru dengan tipe tren terkini, seperti gadis muda periang yang berambut kepirangan. Mendengar hal ini, Peri spontan kecewa, sebab kemampuan menari jadi tidak diperhitungkan. Karena sok berat, ia langsung terbayang pada orang-orang yang telah dia bunuh. Sebelum meninggalkan panggung, Peri juga sempat memohon agar juri mau mempertimbangkan bakat seninya. Tapi tetap saja tim penilai menolak meloloskan. Mendapat kenyataan itu, ia hanya bisa menangis dan menyesali semua yang telah dilakukannya untuk sampai di panggung audisi. Scene berlanjut, Misty yang baru saja selesai mengikuti seleksi langsung menghampiri Peri yang tengah duduk bersedih. Dia berusaha menghibur kakak iparnya itu agar jangan larut dalam kekecewaan. Gadis ini juga berniat mengantarkan Peri pulang supaya tidak menangis lagi karena tersingkir dari audisi artis. Singkat cerita, berangkatlah Misty menemani Peri pulang ke rumah. Ketika sampai, gadis ini mulai merasa ada kejanggalan. Ia tidak melihat keberadaan kedua orang tua Peri saat itu. Karena tidak mau berprasangka buruk, ia tetap berusaha menghibur. Misty juga bersedia mendengar semua keluhan Peri yang masih tenggelam dalam rasa kecewa. Setelah mendengarkan semua curhatan sedih sang kakak ipar, tidak lama berselang Misty yang lelah dengan aktivitas hari itu memutuskan untuk segera kembali ke rumah. Saat beranjak pergi, gadis ini tidak sengaja mengatakan jika dirinya telah terpilih menjadi artis dalam seleksi pencarian bakat. Ia mengungkapkan hal ini karena tidak bisa menutupi rasa gembira dalam hati. Sementara Peri yang mendengar kabar itu spontan iri dengan keberhasilan Misty. Ia merasa bakat menarinya seolah tidak berguna. Karena amarah yang meledak, Peri berniat membunuh gadis ini. Di sini yang sama, Misty mulai sadar dengan gelagat jahat dari kakak iparnya. Dia berusaha berlari untuk menyelamatkan diri. Tapi apes. Peri yang mengejar sambil membawa kampak berhasil mendekati. Dan Misty pun berakhir tewas mengenaskan. Begitu emosinya mereda, Peri kemudian pergi menuju basement. Ia memeluk jasad sang ibu dan menyesali semua pembunuhan yang dia pernah lakukan. Untuk menebus rasa bersalah, perempuan ini memperlakukan mayat kedua orang tuanya dengan baik, seakan-akan mereka masih dalam keadaan hidup. Singkat cerita, berapa bulan berselang, Howard yang bertugas menjalani perang di Eropa akhirnya kembali pulang karena rasa sayang kepada Peri. Ia berniat langsung menemui istrinya itu. Saat masuk ke dalam rumah, suami Peri ini terkejut melihat kedua mertuanya telah menjadi mayat dan didudukkan dalam ruang makan seolah-olah mereka sedang bersantap. Kemudian Howard menjadi bertambah shock setelah tahu Peri masih bisa tersenyum menyambut kedatangannya. Film ini mengisahkan kekejaman seorang psikopat bernama Peri dan merupakan cerita lanjutan dari film yang berjudul X dengan alur kisah hot dewasa yang menegangkan.